Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 31 Desember 2024. Yes, betul. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2024. Saat ini posisi baru saja masuk pintu tol Bekasi Barat, ya, dari Bekasi, dari Jalan Ahmad Yani tepatnya, dengan tujuan menuju Cibubur. Jadi via tol Jakarta Cikampek, pintu Bekasi Barat. Saat ini jam menunjukkan jam 20.21, setengah 9 malam. Jadi ini adalah hari terakhir di tahun 2024. Beberapa jam lagi, dalam hitungan jam, dalam hentakan jari, kita akan memasuki tahun 2025. Nah, dengan segala ceritanya 2024, dengan segala manisnya, dengan segala pahitnya, insya Allah nggak ada pahit ya, dengan segala sukanya, dengan segala, ya, ada juga dukanya, ya. Itulah yang membuat kita menjadi dewasa. Saat ini kita sudah masuk tol Jakarta Cikampek, atau lebih disingkat tol Japek, ruas Bekasi Halim, karena nanti kita akan keluar di pintu tol Halim. Saat ini lalu lintas cukup lengang. Ini adalah arah Jakarta. Kalau sebelah kanan adalah arah Bandung, ya, ke Bandung Cikampek. Saat ini di kilometer 12. Bismillah, semoga dilancarkan dan dimudahkan. Alhamdulillah juga, ya, Store MM Bekasi, Republik Bekasi, tempat bernaung saat ini bisa chip di atas 105%. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, ini kondisi jalan raya saat ini. Ini sebelah ada Damri. Pembatasan angkutan barang masih dilakukan. Yang boleh lewat hanya mobil yang bawa sembako atau yang bawa BBM, ya. Bismillah, semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam perjalanan pulang menuju Cibubur. Tidak ada yang istimewa, ya, dengan hari ini, ya, walaupun besok pergantian tahun, ya, tetap aja sih harinya sama, Selasa. Jumlah jamnya juga sama, satu hari tetap 24 jam. Yang membedakan adalah besok akan ada kalender baru atau lokasi baru. Oke, alhamdulillah sejauh ini lalu lintas masih lancar. Speed ini di angka 60 di jalur ini, jalur paling kanan tol Cikampek. Harusnya sih speednya minimum nih di angka 80 ya, atau bahkan bisa lebih. Tapi nggak tahu di depannya sepertinya agak sedikit lambat. Ya nggak apa-apa ya, santai, akhir tahun. Untuk ukuran akhir tahun baru belakangan ini juga untuk pelayannya tidak terpusat di satu titik. Ya mungkin kalau tahun 90-an itu semuanya berpusat di Monas. Sekarang masing-masing punya titik untuk perayaan tahun baru. Di Bekasi juga punya, ya, biasa di Sumarekon, di alun-alun Bekasi. Satu lagi di, kurang tahu ya, yang jelas sih ya sering sih di Sumarekon sama alun-alun Bekasi. Untuk yang tidak merayakan, ya paling tidur di rumah, karena besok adalah tanggal 1, tanggal merah sih, ya.
Bedanya dengan tahun 2023, baru 2024 yang tahun lalu tuh, tanggal 31-nya jatuh di hari Ahad ya, hari Minggu. Jadi tanggal 31 Desember 2023 itu jatuh di hari Minggu. Kalau sekarang jatuhnya di hari Selasa. Ya, bergeser sebanyak 2 hari di bulan Desember. Ya, terkait isu sosial yang sedang ramai saat ini ya. Ya kurang lebih ya masih sama lah ya. Tapi yang paling lagi trending adalah terkait perubahan tahun yang sudah jadi perbincangan publik sejak mungkin sebulan yang lalu, adalah tentang PPN ya. Jadi di tahun 2025 nanti akan berlaku PPN 12%, naik dari sebelumnya 11% menjadi 12%. Jadi awalnya 10, terus tahun 2019 kalau nggak salah naik 11, besok 2025 naik 12% PPN. Ya, semoga tidak berdampak banyak ya terhadap daya beli masyarakat yang memang saat ini agak sedikit butuh perjuangan lah ya, daya belinya. Kita udah di kilometer 7 ya. Di sebelah adalah rest area kilometer berapa ya, agak lupa. Kita akan lanjut terus. Syopar alhamdulillah lancar, walaupun di jalur paling kanan biasanya speednya bisa ya bisa 100 lah rata-rata kanan, tapi saat ini main di angka 70-80, agak slow ya. Mungkin nggak ada yang diburu-buru karena besok public holiday. Besok adalah tanggal merah. Cuaca juga dibilang cerah juga nggak ada bintang, tapi di bidang mendung juga ya nggak kelihatan sih malam, tapi nggak ada bintang sih. Mungkin mendung ya kalau siang, kalau malam nggak begitu kelihatan karena nggak terlihat bintang sama sekali. Sebelah kiri adalah, mungkin nggak tampak di gambar ya, gelap, itu adalah bus, bukan stasiun bus sih. Jadi bus ini ada titik di mana dia melewati terowongan, jadi melewati bawah jalan raya tol Cikampek ini, mulai dari kilometer 5 ya. Jadi busnya ada di bawah kita nih, ada relnya bus. Bus itu adalah kereta cepat ACJB, kereta cepat Jakarta Bandung ya. Jadi di bawah ini nih, nanti dia akan masuk ke kanan ya, tembus-tembus di stasiun Halim ya. Stasiun kalau kita mau ke Bandung ya naiknya di stasiun Halim untuk bus ya. Jadi dia ada di bawah ini nih ya. Jadi kita sedang berada di atas kereta bus, rel bus tepatnya. Kita mulai ambil ke kiri karena sebentar lagi kita akan keluar pintu tol Halim. Untuk tarifnya sendiri, tarifnya 9.500. Itu naiknya kalau nggak salah di April ya. April 2024 dapat kado, tarif tolnya naik. Awalnya 7.500 kalau nggak salah, sekarang jadi 9.500 ya. Naik 2.000 rupiah. Naik 2.000 rupiah dari sebelumnya. Untuk jarak kurang lebih 10 kilo kalau nggak salah ya. Jadi 9.500 per 10 kilo ya, kurang lebih sekilonya 1.000 rupiah lah tarif tolnya. Kita masih di tol Cikampek. Ini di kilometer ya, kilometer 3 ya. Kita akan ambil kiri karena kita akan keluar via tol Halim. Di sini tuh danger ya. Kalau malam tuh di sini banyak banget truk-truk parkir, serem, asli serem. Ini mungkin karena
nggak ada angkutan logistik ya, dilarang pembatasan. Biasanya di sini tuh, sebelah kirinya penuh. Ya udah dikasih sama petugas atau barrier biar mereka nggak parkir. Nah mereka parkirnya jadinya malah masuk ke jalur tolnya, ngeri. Karena gelap, situasinya gelap. Pernah juga tanpa lampu gitu. Jadi kalau misalkan speednya ngebut dari arah Bekasi sana gini, kalau ponggok ya cukup ngeri sih kalau untuk yang pengguna yang jarang lewat sini. Tapi kalau yang untuk sering, ya mungkin udah paham ya, agak lebih mereka akan lebih hati-hati. Ya ini jalur kiri suka dibuat truk-truk parkir. Ya ini jalur yang ke arah Jakarta. Pun sebaliknya, yang jalur kalau kita masuk dari Halim, jalur yang menuju Cikampek ya kalau pagi ya itu penuh ya, truk-truk parkir, truk ya mungkin mereka jauh ya dari Merak atau dari Lampung sana mau tujuan Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur dan terusnya. Ya mereka istirahatnya di situ ya. Tapi ya tetap sih harusnya sih memang nggak boleh, karena ya sangat membahayakan sih. Kadang tuh kalau pagi truk-truk segede transformer tuh parkir berderet mereka sepanjang jalan. Lalu paginya tuh ada petugas tol yang bangunin pakai mobil sirene, tahu kan, patroli tol lah, patroli jalan raya. Mereka ya selama ini ya sering lihat pengamatan tiap pagi karena lewat situ, mereka akan membunyikan sirene ya, sirene keras, kan bunyi dong, Ninu ya. Nanti driver yang tidur itu nanti akan ya terbangun lah ya, diperintahkan mereka untuk segera berjalan lah ya. Mungkin mereka udah tidur semalam, mungkin kalau dilihat dari polanya sih mungkin mereka kalau nginep malam mungkin boleh kali ya. Bukannya boleh sih, nggak dirazia. Tapi kalau pagi karena lalu lintas mulai padat ya, banyak orang yang berangkat kantor ya, sangat bisa menimbulkan kemacetan ya, maka mereka dibangunkan, disuruh bergerak. Itu hampir tiap pagi jadi pemandangan yang lazim sih di tol Cikampek ruas Bekasi Halim ya. Malah gue sempat punya julukan nih, jalan tol ini jadi tempat parkir terpanjang mungkin ya, sepanjang 10 km. Walaupun nggak padat 10 km sih, tapi ya itu tadi tiap pagi ada aja tuh yang parkir di situ. Oke, sekarang kita lagi udah di lampu merah Halim ya. Jadi kalau ke arah kiri ini Bandara Halim. Kalau ke kiri ke Kebonpala atau Bandara Halim Perdana Kusuma ya, kita akan lulus menuju arah tol Jagorawi ya. Ini daerah Halim, lampu merah Halim. Motor lawan arah bawa bocah nih selalu nih. Sebelah kiri itu tadi sering banget motor lawan arah, tiap hari selalu ada. Ya udah dinormalisasi lah ya. Padahal itu sangat berbahaya sih. Mereka kayak mungkin motong waktu, cuman serem ya. Mobil kadang ya you know lah ya. Kayak sebelah kiri ini pangkalan taksi, nggak tahu pangkalan taksi apa daerahnya, mungkin Halim, pangkalan taksi Halim kali ya. Dekat bandara mungkin mereka pangkalan taksi airport. Ya, kita akan sebelah kiri bisa sih, cuman nggak pernah lewat kiri, jarang ya. Lebih lewat lurus ya, nanti langsung masuk tol Jagorawi. Nggak biasa aja sih sebenarnya sih, lebih singkat, cuma ya gitu, nggak biasa aja. Jadi ya sudah, ya nggak biasa aja. Kenapa nggak biasa? Ya nggak biasa. Ya kita kiri. Kalau ke kanan tuh ya putar balik lagi sih, cuma ke arah kanan tuh ke arah Jatinegara. Kalau kiri kita ke arah Jagorawi. Ini depannya udah daerah Uki ya, sebenarnya Uki Cawang. Ini tahun 90-an ini, waduh 90-an, anak 90-an. Mungkin anak Gen Z nggak tahu, milenial tahu lah, mungkin masih kecil. Ini sini tukang dagangnya, kiri kanan, kaki 5, apa aja gua ada ya. Biasanya sih warung-warung makanan, lapo-lapo tahun 90-an. Ini termasuk tahun 90-an ya. Daerah yang danger sih. Ya agak cukup rawan lah. Tapi ya dibenahin sekarang jauh lebih bersih. Udah nggak ada lagi pedagang-pedagang kaki 5, karena memang ini
jalan raya publik ya. Oke, lanjut. Sebelah kanan itu ya ada ini halte busway. Aduh, apa ya namanya? Oki Cawang mungkin. Nggak tahu juga sih namanya, nama resminya ya. Ini disebutnya ini Oki Cawang. Cuma halte busway nggak tahu. Ntar kita spill, kita lihat, kita intip. Nah, ini busway. Ya, tuh jadi halte. Kita akan masuk tol menuju tol Jagorawi. Kalau lurus itu ke Cililitan dulu ya, dulu terminal Cililitan. Sekarang udah jadi PGC. Sekali lagi, ya dulu tahun 90-an tempat warawiri sini ya. Waktu terminal dulu Cililitan tuh terminal, sekarang udah jadi PGC. Ya jadi lurus tuh ke Cililitan, ke Kramat Jati. Kita ambil yang ya Allah, ada orang jalan, kenapa ya? Jalan tol, salah jalan tuh Bapak. Ya kita ambil masuk tol tol Jagorawi. Di sini beberapa kali terdapat ini ya, kedapatan pengendara motor yang salah masuk ya. Jadi sempat masuk sampai ya mungkin sampai dalam sini lah. Mungkin baru sadar ya, mungkin orang baru belum pernah lewat sini. Ya kaget, akhirnya putar balik. Ya rada serem juga sih, karena ngelawan arah. Ya tahu sendiri, speed mobil di tol kan lumayan cepet. Ya jadi itu sih yang pernah terjadi beberapa kali sih, motor salah jalur masuk sini. Dianggapnya ini mungkin jalan umum, dari jalan tol, dimana motor tidak boleh. Oke, kita sekarang sudah masuk di tol Jagorawi. Ya, lalu lintas ya bismillah, semoga lengang lah ya, karena orang-orangnya sebenarnya udah titik. Ya ini adalah kilometer 1 tol Jagorawi. Ya seperti kita tahu, tol Jagorawi adalah jalan tol paling tua di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Dibangun tahun 1981. Ya, ini jalan tol paling tua. Tarifnya sejauh ini adalah paling murah. Ya, dari kilometer 1 tuh sampai nanti ke Ciawi ya, arah puncak gitulah. Itu tarifnya cuma 7.500. Ya, jadi ini adalah jalan tol satu tarif dan paling murah 7.500. Kilometernya berapa ya? Lupa, tadi googling lah. Ya, berapa kilometer gitu. Dulu kalau tahun ya 90-an atau 2000-an awal ya, tarif sini tuh masih beda-beda. Dulu kalau masuk dari Cibubur lalu keluar di Taman Mini, itu tarifnya kalau nggak salah 2.500. Ya, sempat ngerasain sih tarif 2.500. Waktu itu masih belum ada e-tol ya, masih bayar manual pakai uang. Ya cukup ngantri gue luar biasa. Jadi orang bayar ngasih kembalian itu yang cukup memakan waktu ya. Akhirnya berubah jadi e-tol ya, sejak saat itu lebih lancar. Cuma memang secara tenaga kerja pasti ada pengurangan lah ya, karena sekarang hanya butuh ngetep kartu tol. Jadi tarif tol Jagorawi ini adalah 7.500 dari ujung ke ujung. Tinggal keluarnya di mana. Kalau kita nanti akan keluar di pintu tol Cibubur. Oke, ini kita ada di kilometer 3 ya, kilometer 3. Kalau kiri itu keluar kita kalau mau ke Taman Mini atau Pondok Gede, bisa ke Taman Mini, Pondok Gede atau ke Kramat Jati, itu bisa keluar kiri ya. Kalau kita akan terus jalan lurus ya, jalan cukup lengang ya. Sekali lagi, hari ini adalah hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Jam menunjukkan jam 20.41, berarti 2041
2041, 2141, 2241, 2341. Ya, hanya dengan hitungan jam akan berganti tahun dari 2024 ke 2025 ya. Angkanya sih cukup cantik ya, 2025. Ya, enak aja nyebutnya sih. Ya, kalau 2024 agak gimana gitu. Lebih enak nyebutnya 2025 lah ya. Jadi sempat ramai di sosial media 2025 tuh usia lu berapa ya gitu kan. Ya nggak tahu ya. Sosmed kan gampang trending. Jadi sempat viral. Oke, kita masih di Tol Jagorawi. Nanti di sebelah habis ini, di sebelah tuh ada lampu-lampu itu LRT. Ya, LRT ruas Harjamukti Dukuh Atas. Ya. Lalu kalau di kiri itu ada pintu tol namanya gerbang tol Dukuh. Itu kalau kita mau ke Pondok Indah, ring luar ya, atau ke masuk tol Jor kalau nggak salah. Nggak pernah sih lewat situ. Ya. Sebelah kiri ada LRT. Jadi LRT. Jadi kalau mau Cibubur, dari Cibubur mau ke Dukuh Atas, tinggal naik ini aja, sekali naik. Tarifnya kalau jam sibuk 20.000. Jam sibuk itu jam-jam kantor ya, dari jam 6 sampai jam 9 kalau nggak salah. Terus lalu berubah tarifnya 10.000 sampai jam 4 sore. Dari jam 10 sampai jam 4 sore. Mungkin bisa cek di googling lagi. Lalu dari jam 4 sore sampai jam 8 tuh balik lagi ke 20.000 sampai jam 8 malam. 8 malam ke atas tuh balik lagi ke 10.000 ya. Oke, ini kita sekarang masih di Tol Jagorawi kilometer 7 ya, kilometer 7. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bila lancar. Di kejauhan nggak tahu ya, tampak di gambar apa enggak, udah ada beberapa kembang api yang dinyalakan ya. Mungkin dia nggak sabar nunggu jam 24, makanya pemanasan ya. Mungkin stok kembang apinya banyak kali ya. Ya, jadi tadi dinyalakan udah tuh beberapa. Nanti gue di rumah kalau nggak salah ada sih tetangga yang suka nyalain kembang api ya, rada sedikit berisik sih ya, tapi biarlah, setahun sekali. Wow, ambulan coy, ambulan high care unit. Oke, lalu di sebelah kanan adalah stasiun LRT Ciracas. Ya, jadi setelah Harjamukti, stasiun kedua adalah stasiun LRT Ciracas, masih di Jakarta Timur. Kalau stasiun LRT Harjamukti masuknya udah ini sih Depok, Jawa Barat, perbatasan lah ya. Tapi kalau ini udah masuk di Jakarta Timur. Oke, alhamdulillah. Sejauh ini juga Cibubur nggak hujan ya, berarti cerah kali ya. Biasanya tahun baru tuh hujan. Jadi alhamdulillah cerah. Karena beberapa pekan terakhir ya BMKG infokan awal tahun itu cuacanya intensitas hujan agak tinggi ya. BMKG sih, di info-info BMKG ya. Semoga kalaupun hujan ya nggak sampai mengakibatkan banjir ya. Kasihan sih kalau sampai terjadi banjir. Oke, masih di Tol Jagorawi. Nah, di sebelah kiri ini adalah rest area. Jadi di Jagorawi itu ada rest area. Ini rest area Cibubur atau rest area Taman Mini, nggak tahu namanya, lupa. Pokoknya rest area ini satu. Lalu ada lagi nanti di Sentul sebelum gerbang tol Sentul Selatan juga ada rest area. Lalu ada lagi di
mungkin mau pas keluar Ciawi ya. Jadi sih Anda kalau nggak salah ya sebelah kiri arah menuju Bogor tuh ada 3 rest area. Oke, arah sini agar hati-hati karena mobil-mobil dari rest area tuh mereka memasuki jalur tol. Nah ini contohnya di depan. Nah ini ya, ini yang dari rest area ya, makanya kita yang dari sana ya agak lebih hati-hati lah ya. Oke, sejauh ini alhamdulillah masih lancar ini arah Bogor lah ya, arah puncak. Mungkin orang-orang udah antisipasi nggak keluar ya, karena pernah terjadi tahun berapa lupa ya, puncak macet total, nggak gerak gara-gara ya orang pada tahun baruan di puncak, entah tahun baru entah apa lupa lah, stuck luar biasa sampai trending, sampai viral. Itu pun udah beberapa kali terjadi sih, cuma ya orang tetap aja kadang sana lagi ya. Tanya kenapa? Karena dari Jakarta paling deket untuk melihat awak pemandangan, entah gunung, entah ya pemandangan sejuk lah ya, itu puncak itulah cukup deket jaraknya. Mungkin dari Cibubur sekitar 30-an menit. Jadi ya udah, dari Jakarta ya juga nggak beda jauh lah, mungkin sejam atau sejam setengah. Ya pada tumplek-blok semua ke puncak, ya udah stuck beberapa kali sih. Walaupun sudah diberlakukan ganjil genap, sudah diberlakukan buka tutup jalur. Ya kayaknya sih makin kemarin orang-orang makin inilah ya, lebih wise lagi. Apakah mereka akan ke puncak, lebih hati-hati lagi karena kejebaknya wadidaw sawedang. Gimana sih goyangan sadbor? So ayo ya nggak tahu lah. Oke, sekarang kita akan keluar tol Cibubur ya. Ini kita tiba di pintu tol Cibubur. Dulu nih tahun 2005 gading 2010-an lah ya. Ini tiap hari macetnya mulai dari sini nih, mau antri masuk pintu tol tiap hari, tiap pulang sore jam kerja 2010-2011. Luar biasa lah macetnya. Ya, mobil di sini jalannya semeter berhenti, itu tiap hari, itu tiap sore. Ya masih zamannya bayar tol masih pakai uang ya, belum ada e-tol. Ya, sekarang sih itu udah nggak terjadi ya, mungkin karena ada banyak jalan tolnya juga di sana, banyak akses untuk keluar menuju. Kalau ke sana terus kan kita menuju Cilengsi ya, kota wisata ya, mungkin ada tol juga di sana. Jadi nggak semua terpusat keluarnya di sini. Jadi yang keluar di sini yang benar-benar yang mau ke Cibubur aja ya. Itu yang menyebabkan ya macetnya nggak terlalu gokil. Ya, kita sudah masuk pintu tol Cibubur ya. Mari kita coba, kita minta stroke, ada nggak ya? Cip. Oke, kita minta stroke. Shape. Kenapa kita minta stroke? Buat kenang-kenangan aja coy, bahwa ini adalah 31 Desember 2024 ya. Sebelum-sebelumnya sih nggak pernah minta stroke tol, nggak bisa di reimburse coy. Ya, kita udah masuk jalan tol, non tol. Oke, lanjut ke ini sebelah kiri ada bumi perkemahan Jambore, bumi perkemahan Cibubur ya, Jambore, karena tempat pramuka mengadakan Jambore ya. Ini nih ya bro, sis, warga sipil sekalian, ini karena weekend. Nah itu dia tuh kelihatan, ini dijadikan apa ya, kayak halte lah, mobil ngetem oleh angkot 121 sama taksi Bluebird ya. Nih ada 2 jalur mereka ambil ya, sebenarnya nggak boleh sih, cuman kenapa ada pembiaran ya, kurang paham lah ya. Hehehe. Nah, jadi itu dijadikan pangkalan angkot 121 dan taksi. Di sini sebelah kiri persis nih
ya. Itu halte Transjakarta, koridor 7C kalau nggak salah. Kiri pom bensin milik Bumi Perkemahan. Lalu ada McD juga di sini. Ya, jadi nih kalau hari kerja ya cukup masif lah lalu lintas nih. Gojek juga banyak yang mangkal di situ. Jadi lumayan macet lah. Oke, ini kalau lurus ke arah Cikeas, ya iyalah Cikeas tuh SBY, Jonggol, ya rumah SBY. Kita ke arah kiri, ke arah Cibubur. Ini adalah jalan yang tikungannya 360 derajat cuy. Bener-bener bulat ya, dan gelap, dan selalu ada tukang mancing di situ ya, ada serem. Ini hal busway 7C banyak yang ngetem di sini, karena kalau ngetem semua di depan junction pasti akan mengakibatkan kemacetan. Oke. Di atas adalah rel LRT. Sebelah kanan kita, ya itu ada kelihatan tuh garis-garis putih meliuk. Itu adalah Cibubur Junction. Cibubur Junction, mall kebanggaan anak Jaktim dulu ya, sebelum ada Transmart. Sejak ada Transmart ya cukup kemakan sih traffic mereka. Transmart Cibubur, bukan di Cibubur sih, agak ke daerah Depok dah, di jalan alternatif. Oke, sebelah kiri adalah mobil yang mau menuju arah stasiun LRT. Ya, jadi mereka menuju kiri, belok kiri ya. Belok kiri banyak ya, sejak ada LRT di sini memang volume kendaraan di sini cukup menjadi padat, terutama yang ke arah kiri. Karena mereka akan menuju stasiun LRT. Wow, boy, slow bang, ngalah bang, jangan ini bang. Oke, ini. Oke, kita akan menuju Cibubur. Oke, di sini agak ada sedikit tersendat ya, nggak tahu kenapa. Sana-sana lancar, malah di sini tersendat. Why ya? Jadi ya ada di plang tuh. Ya kalau menuju lurus tuh ke Cisalak bisa, Cimanggis ya, Raya Bogor. Kalau ke kanan ya ke Bumi Perkemahan. Ya, ini kenapa jalannya agak tersendat. Oke. Bismillah. Alhamdulillah sejauh ini lancar. Ya, ini memang di Cibubur adalah salah satu titik macet yang sering terjadi. Tapi biasanya terjadinya sore sih, jam-jam pulang kerja ya, jam 6, jam 18 atau jam 19. Oh, sekarang udah hampir jam 21. Agak ini juga sih, agak anomali juga sih kalau terjadi kemacetan di sini. Ya, jadi ini adalah jalan Raya Jambore nggak salah. Sebelah kirinya adalah Taman Bunga. Ya, masih satu saudara ya sama Bumi Perkemahan, karena masih dikelola oleh Kuarnas Gerakan Pramuka. Sebelah kiri adalah rumah makan SHSD, sambal hejo, sambal dadak ya. Jadi ya, di sini agak sedikit tersendat, entah kenapa, kurang paham. Oke, sekian review jalan raya malam tahun baru. Jam menunjukkan jam 20.55 ya, jam 9 ya. Lolas 12, berarti 3 jam lagi akan ada pergantian tahun. Oke, sekian reviewnya. Semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat,
jadikan itu manfaat. Kali ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Ini posisi terakhir di Jalan Raya Jambore. Oke, terima kasih. Sekali lagi, selamat tahun baru 1 Januari 2025. Semoga 2025 kita lebih baik dalam segala hal, ya, secara finansial, secara karir, secara ibadah, apapun itu. Oke, sekian dari Kepala Klan Bujujani melaporkan dari Ruas Bekasi hingga Cibubur, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga sipil sekalian. Ciao.